Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Shalom, selamat sore. Saudara-saudara terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan, terpuji-pujilah Bapa Yahweh, Yeshua Hamasya Elohim, Yesus Kristus Tuhan, firman-Nya yang hidup, berkuasa, yang menopang segala makhluk. Jika kita boleh hidup bernapas sampai pada hari ini, itu bukan karena kekuatan kita, tetapi semuanya adalah anugerah, berkat, kasih karunia Tuhan yang selalu menopang kita. Sebab itu layaklah kita mengucap syukur, layaklah kita menaikkan puji syukur kita bagi Allah kita, Bapa yang mulia, Allah yang perkasa. Sebab oleh kasih setia-Nya, anugerah-Nya yang senantiasa menopang kita, rahmat-Nya yang baru setiap hari, pagi hari kita rasakan. Saudara terkasih, senang sekali pada sore hari ini kita dapat jumpa live lewat udara. Kiranya damai sejahtera Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus Tuhan menyertai hidup kita, sehingga kita boleh bersukacita, beria-ria di dalam Allah, di dalam Tuhan kekuatan kita. Sebab siapakah kita manusia, debu dan tanah. Kita bagaikan bunga rumput yang segera layu bila diterpa oleh terik matahari. Dan hidup kita ini adalah seperti uap yang hari ini, pada pagi hari ini ada, dan esok hari hilang tanpa bekas. Sebab itu saudara terkasih, pergunakanlah hari-hari ini, hidup ini, seperti lagu yang kita nyanyikan tadi, yaitu ya Tuhan, pakailah hidupku selagi masih aku kuat, agar tiba saatnya kita tidak berdaya lagi, tetapi kita telah menjadi berkat bagi orang lain. Saudara terkasih, mari kita di akhir zaman ini senantiasa melayani Tuhan. Pergunakanlah waktu-waktu yang ada ini. Jangan kita pergunakan waktu yang ada ini, yang begitu singkat ini, untuk perkara-perkara yang sia-sia, perkara-perkara yang membawa kita kepada dosa, dalam tipu daya muslihat iblis, yaitu segala keinginan-keinginan daging, keangkuhan hidup, keinginan mata, kepentingan diri sendiri. Saudara terkasih, memuaskan hawa nafsu daging kita. Tetapi kita mari hidup di dalam melayani Tuhan, hidup di dalam mengasihi Tuhan, mengasihi kebenaran, mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan kita, mengasihi manusia
sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Saudara terkasih, pada sore hari ini saya mau berbagi firman bagi kita agar kita senantiasa bertumbuh di dalam iman, senantiasa kita dibangun di dalam iman, dalam pengharapan, dalam Yesus Kristus Tuhan, keselamatan kita. Saudara terkasih, yaitu pada 2 Timotius 4 ayat 2, di mana firman Tuhan berkata, "Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendak untuk memuaskan keinginan telinga mereka." Saudara terkasih, firman Tuhan berkata, beritakanlah firman Tuhan, baik atau tidak baik waktunya, siap sedialah beritakan firman Tuhan, karena tiba akan ada waktunya orang tidak lagi mau menerima pengajaran yang sehat, tetapi mereka mengumpulkan guru-guru palsu untuk memuaskan telinga hati mereka, dan mereka tidak menerima lagi kebenaran, tetapi membuka telinga mereka kepada dongeng-dongeng, tahayul-tahayul. Saudara terkasih, beritakanlah firman Tuhan dan tunaikanlah tugasmu, yaitu memberitakan firman Tuhan. Memberitakan firman Tuhan, saudara terkasih, agar hidup kita sebagai anak-anak Tuhan menjadi anak-anak kerajaan Allah, di mana kita memberitakan firman Tuhan, menderita untuk kerajaan Allah. Saudara terkasih, kita harus memberitakan firman sebagai anak-anak Tuhan, di mana kita di dalam memberitakan firman Tuhan, kita juga membangun diri kita. Kita juga membangun diri kita untuk bertumbuh di dalam iman kita, di dalam perkenanan Tuhan. Dan lewat pemberitaan firman kita, banyak jiwa-jiwa diselamatkan, banyak jiwa-jiwa beroleh kehidupan yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan, keselamatan kita. Saudara terkasih, kita sebagai anak-anak Tuhan harus memberitakan firman Tuhan, baik atau tidak baik keadaannya. Tegurlah yang salah dengan sabar, dengan pengajaran. Saudara terkasih, agar banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Saudara terkasih, sebab inilah tugas kita sebagai anak-anak Tuhan, harus berkasut kerelaan memberitakan firman Tuhan kepada kaum, bahasa, dan suku dan bangsa. Saudara terkasih, sebab hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan, agar tiba saatnya nanti kita tak berdaya lagi, hidup ini sudah menjadi berkat. Sebab pelayanan kita, saudara terkasih, membawa jiwa-jiwa pada keselamatan. Kita melayani Tuhan, kita mengasihi sesama kita, sebab keselamatan yang kita terima itu dengan cuma-cuma, saudara terkasih, bukan karena kekuatan kita atau gagah kita, tetapi semua itu karena anugerah kasih karunia Tuhan. Itu kita terima bukan karena perbuatan yang baik dari kita, tetapi itu adalah karena kasih Tuhan, cinta Tuhan kepada kita. Saudara terkasih, sebab itu mari kita melayani Tuhan seperti lagu, hidup ini adalah kesempatan,
hidup ini untuk melayani Tuhan. Saudara terkasih, agar tiba saatnya kita tidak berdaya lagi, tetapi hidup ini sudah menjadi berkat. Sebab itu saudara terkasih, di akhir zaman ini mari kita senantiasa melayani Tuhan, bertekun di dalam iman, bertekun di dalam doa, bertekun di dalam firman Tuhan. Bacalah firman Tuhan, simpan di dalam hati dan renungkan dan lakukanlah, maka kamu akan berbahagia. Hiduplah di dalam sukacita di dalam Allah, bertekunlah di dalam doa dan bersyukurlah di dalam segala keadaan, sebab itulah kehendak Tuhan bagi kita yang mengasihi Dia. Saudara terkasih, sebab itu kita semakin giat di dalam iman. Hidup di dunia ini kita menjadi seorang olahragawan, di mana kita bertanding di dalam arena olahraga untuk memperoleh piala. Tetapi kita anak-anak rohani, kita menjadi olahragawan untuk memperoleh kehidupan yang kekal yang telah disediakan di dalam Yesus Kristus Tuhan, keselamatan kita. Kita harus melatih tubuh rohani kita. Saudara terkasih, kita harus melatih tubuh rohani kita agar kita semakin kecil, tetapi Yesus Kristus Tuhan semakin besar di dalam kita, sehingga kita menjadi prajurit-prajurit Kristus yang mempunyai persenjataan terang, persenjataan firman Tuhan, dengan berketopangkan keselamatan, berbaju cirakan keadilan, berikat pinggangkan kebenaran, berkasut kerelaan, beritakan firman, berperisaikan iman, dan terimalah pedang roh, dan kita berjalan dalam kekuatan kuasa Allah Maha Tinggi. Sebagai prajurit, kita harus tampil dengan gagah perkasa, dengan segala perlengkapan senjata terang, yaitu perlengkapan senjata iman, yaitu firman Tuhan, agar kita dapat melawan tipu daya muslihat iblis yang senantiasa ingin menjatuhkan kita lewat keinginan-keinginan daging, hawa nafsu, tipu daya muslihat iblis, lewat mamon, lewat mata, lewat keinginan-keinginan untuk kita jatuh dan kita dicuri, dibunuh dan dibinasakan oleh iblis. Tetapi kita anak-anak terang, anak-anak kerajaan Allah, tidak akan goyah, sebab kuasa Tuhan yang sempurna memelihara kita, melindungi kita senantiasa, agar kita tidak tergelincir, menjaga pintu keluar masuk kita, agar kita beroleh kemenangan. Saudara terkasih, mari di akhir zaman ini kita bertekun di dalam iman, dalam firman Tuhan, bersekutu lewat doa, lewat penyembahan, bahkan kita berpuasa. Dan biarlah kiranya apapun keadaan kita, kasih Kristus, damai sejahtera Kristus Tuhan menyertai kita, sehingga apapun yang kita lakukan berhasil. Dan biarlah anugerah, berkat, damai sejahtera Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus Tuhan dalam persekutuan yang manis, dalam penghiburan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita hari ini, esok, sampai selamanya. Shalom.